Kelihatan Bu ini? Nggih. Layar saya kelihatan ya. Pak. Ya. Nggih. Jadi nanti yang apa namanya programnya itu dimasukkan aja, diekstrak, masukkan di dalam apa namanya folder seperti ini. Misal contoh aja ini, semua yang ada di dalam apa namanya di dalam ini ya, di dalam paketan ini. Kalau ini kita ekstrak, nah isinya kan ini. Nah isinya ini semua ya. Ini semua ini nanti diekstrak, masukkan ke folder, gitu aja. Foldernya bebas sebetulnya, foldernya bebas. Ini kebetulan saya masukkan di sini. Nah, kemudian yang dipanggil itu adalah yang ini, yang dipanggil yang ini, ya, yang aplikasi. Nah, atau bisa dikeluarkan ya, dikeluarkan, dibikin apa namanya, dibikin shortcut, ya, dikirim shortcut. Nah, ini shortcut ya. Nah, bisa nempel di sini di halaman ini. Ini kemudian tinggal panggil aja, kita klik ini, kita klik, hasilnya seperti ini, ya seperti ini. Ini kan belum masuk Bu, posisi ini belum masuk ini. Jadi ini sudah ada tampilan seperti ini, tapi ini belum masuk. Kalau mau masuk gini, ya kalau mau masuk, kemudian ini informasi aja, ini informasi, ya. Kemudian ini mau keluar, ya, keluar gitu ya. Tuh, nah kalau mau masuk di sini, nah di sini ada defaultnya. Ini yang utama nanti adalah admin, ada 2 admin ini, admin. Passwordnya masih saya bikin standar, nanti bisa diganti ini 1 2 3 4 5 ya. Nggih. 1 2 3 4 5. Nah, masuk. Nah ini halaman admin, ini halaman admin. Nah admin kewenangannya ini, tapi nanti silahkan aja dengan bisa apa namanya mengomentari atau minta. Di sini ada menu, ya, ada menu user. Ini isinya adalah profilnya. Kemudian ini ada ganti password, Jadi kalau dengan nanti ganti password di sini, tapi kalau admin jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti harus dibongkar, harus apa namanya saya bongkar. Jadi kalau jangan Nanti tak ganti, tulis. dicatat nanti pas apa namanya passwordnya admin ya. Ini. Nah kemudian nanti ada, ya kalau ini nggak terlalu penting ya, nggak usah dia, nggak apa-apa, itu ngeset aja ini. Nah kemudian admin itu tugasnya ini membuat password untuk user, ya, Pak pegawai, user untuk pegawainya atau petugasnya di sini. Tapi di sini sebetulnya gini dulu, untuk data pegawai, data karyawannya dulu. Nah admin jangan bisa bikin data siapa yang bertugas, siapa yang apa namanya yang akan menggunakan ini, gitu. Di sini ada 2 ya, bisa kasih nama ini niken dengan Mbak edit Tri. bisa ya, Satu Anis, ya, satu Mbak Tri. ya. Ini nanti ini Berdua aja, Pak. ya, oh ya, ini nanti jangan edit aja, nggak apa-apa berarti ya, edit Oke, aja Mbak nanti. Tri. Langsung Ya. diedit aja, Mbak Tri. Nah, nanti belum masang di situ, belum dipasang. Ya, Nanti ya. bisa diedit, silahkan aja, atau dihapus terus tambahkan nanti, nggak apa-apa. Ini Bu Anis nanti di sini yang ini. Tadi kalau misalkan kita tambahkan ya, tambah gitu ya. Nomor induknya berapa? Nah ini kan ada nomor induknya berapa. Nah itu tambah ya, kemudian disimpan. Dah, nanti akan masuk seperti ini. Tapi passwordnya belum ada. Passwordnya Oh, belum ada. bentar Pak Amut. Ya, Sambil direkam, Mbak Tri. udah, ini udah saya rekam, udah saya rekam. Oke, oke. Ya, ya, Berarti nanti dikirim ya, Pak, rekamannya, ya. nggih? Oke, ini nambah diisi biasa, saya kira isinya biasa Nah, aja. Nah ini nomor induknya berapa, ini berapa, ya, disimpan. Dah, kalau begini nanti ini belum, nggak bisa ya karena masih kosong ya.
Ya, dan nanti kalau sudah disimpan seperti ini. Nah, kalau setelah itu baru kemudian kalau kita nambahkan petugas baru, ya dengan tambahkan passwordnya di sini. Ini tadi ada karyawan satu ya, passwordnya apa yang baru sekarang ya kasihkan. Jadi misalkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 simpan ya. Jadi nanti karyawan yang satu nanti adalah passwordnya ini. Jadi jaringan admin ya, jaringan nanti bisa ngasih tahu oh passwordnya ini gitu ke petugas gitu ya. Nah kemudian di sini ada laporan, di sini laporan rekap pembayaran ya, rekap pembayaran. Di sini jaringan bisa ngasih judulnya apa ya, ini umum seperti itu. Nah jaringan mau merekap ini berdasar apa namanya periode tertentu, bisa tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian di sini jenis notanya di sini ini ada biasa, ada koreksi, ada korektor ya yang dikoreksi gitu. Kemudian di sini nanti ada jangan bisa milih khusus untuk sekolah mana gitu atau semua ya, sekolah mana semua gitu. Bisa yang ini saja ya atau yang ini saja atau yang semua, silahkan. Kemudian juga pilihan di sini untuk semua siswa atau persiswa ya. Kalau persiswa nanti ini kita milih siswa yang mana gitu. Kalau semua siswa berarti nggak pilih. Kemudian model laporannya ada dua di sini, ada yang detail, ada yang tidak detail ya. Kemudian di sini pengurutan data, baru kemudian di sini cetak, ya cetak. Nah ini contoh aja, nanti ini bisa dihapus ya, data ini bisa dihapus ya. Ini contoh seperti itu. Nah kalau mau mencetak ya ini aja, ini print cetak. Nanti akan lari ke printer, ini akan lari ke printer, itu aja. Ini ya. Kemudian nyetak untuk identitas siswa dan daftar siswa. Kalau ini untuk yang rekap pembayaran bisa rekap per item di sini. Rekap per item ini pilihannya nanti bisa dipraktekkan ya. Kemudian siswa ya. Nah, ini pilih aja per siswa yang mana yang mau dicetak gitu. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini rekapan per siswa, identitas siswa aja. Identitas siswa. Kemudian yang kedua bentuk daftar siswanya ya, bentuk daftar siswanya. Nah, ini bentuk daftar siswa seperti itu. Jadi ini ada dua model sebetulnya. Kalau yang lengkap seperti ini. Ya, model yang lengkap. Nah, seperti itu, model yang lengkap. Itu. Kemudian ya, yang tadi yang untuk rekap pembayaran dia ada per item tadi ya. Ada rekap pembayaran yang ini detailnya, kalau tidak detail seperti ini. Nah, tidak detail tadi ya. Tapi kalau yang detail seperti ini. Ya, yang detail. Jadi ini tiap nota akan dicetak. Tiap nota gitu. Kemudian kalau per siswa ini seperti ini. Ini yang detail ya, per siswa. Kalau yang tidak detail seperti ini. Itu semua pembayarannya. Kemudian itu saya kira untuk, tapi ini untuk untuk apa namanya, untuk admin ya, untuk admin. Jadi admin di sini kewenangannya hanya menambahkan petugas sama memberi password awal user. Cuma itu aja tugasnya admin gitu. Jadi program ini tidak bisa dikelola orang yang tidak jenengan kasih kewenangan gitu. Jadi yang dikasih kewenangan baru akan bisa pakai ini gitu. Oke, untuk adminnya sudah, ini nanti lebih detail yang di petugas itu ya. Nah, saya akan masuk ke petugas di sini. Tadi petugasnya user 1 ya. User 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya tadi ya. Ya, ini sudah masuk tapi levelnya user
ini atau petugas. Ini petugas. Sama di sini ya. Kemudian nanti passwordnya sama ya. Kemudian foldernya ini nggak usah nggak apa-apa sih. Nah, ini setting data pertama. Data iuran ini udah komplit apa belum data iurannya? Ya, data iurannya kalau belum atau nggak pas silahkan diedit nanti. Editnya sini aja biasa. Ini ada tambah ya, kalau mau tambah data, tambah seperti ini, tambahkan aja. Tapi kalau mau ngedit ya paskan di situ ini edit. Misalkan SPP1 ya, simpan. Nah, ini tadi SPP1 ya, edit. Nah, kita simpan ya gitu ya. Tuh, kalau nambah ya aja. Itu untuk data iuran ya yang dengan mau nambahkan silahkan. Kemudian data siswa, ini data siswa. Ini data siswa silahkan, ini sudah ada, ini nanti bisa dihapus, ini jangan bisa hapus. Kalau mau dihapus ya ini berarti ini dihapus gitu. Tapi kalau mau menghapus nanti transaksinya harus dihapus dulu. Ya. Transaksi apa namanya pembayarannya. Oke. Jadi kalau mau tambahkan di sini ya ada 10000. Ya, pendidikannya ini di mana SD ini ya, nama siswanya ya, siswa 1 misalnya tempat lahir gitu, kemudian tanggal lahir misalkan gitu, niknya, nomor aktanya, anak ke berapa 2 misalkan, nama orang tuanya 1 misalkan, tahun lahir tahun tahun lahir orang tua ya ini berarti ya, tahun lahir orang tua 1. Kemudian pendidikan terakhir orang tua misalkan D4 atau di kelas 1 misalkan, dan udah diisi di sini misalkan guru ya, guru misalkan nicknya, nick di apa namanya di KTP ya berarti ini Nomor induk siswa. yang nick siswa ini, yang ini nick Kalau orang NIK, NIK-nya orang kayaknya tua nggak ada ya Mbak Tri ya. Kita nggak nggak ada, ada NIK ya. NIK Nggak orang tua ada, nggak ada, Bu. Itu yang punya yang orang tua Ganti ganti apa? NIS. Oh, ini data orang tua. Iya, iya data orang tua. orang tua. Ganti nomor HP aja, Pak Mahmud. Oh gitu ya, aja nanti saya ganti Oke, nomor HP itu nomor HP Mamon. ya. Jadi ini nanti saya ganti nomor HP. Oke. Tanggal masuknya, tanggal masuk siswanya berapa? 9. Oke, gitu. Nah, kemudian kita simpan aja. Ya, gitu masuk sini. Gitu. Jadi yang ini identitas siswa, yang ini identitas orang tua yang ini. Gitu. Ini tanggal masuknya, tanggal masuk siswanya. Ini navigasi. Nah, ini untuk menggerakkan kursornya itu nanti kalau apa namanya banyak itu mengurutkan. Nah, jadi kalau dengan pilih ini nanti datanya akan urut sesuai dengan yang kita kehendaki. Ini berdasar NIS-nya, ini berdasar namanya, ini berdasar tanggal lahirnya, berdasar tanggal masuknya, berdasar nama orang tuanya. Itu untuk Berarti mempermudah kan aja. nomor HP kan juga bisa. Nanti Berarti keluar ya. nanti iya nomor HP nanti akan keluar yang ini akan bisa kita lihat ya. Berarti ini nanti nomor ini kebetulan enggak harus kelihatan di sini nanti nomor HP-nya. Kalau mau mencari di sini, mau mencari berdasar apa, misalkan berdasar NIS, ya udah kita tuliskan di sini misalkan itu misalkan saya cari, nah dia akan lari ke NIS yang kita cari. Kalau berdasar misalkan nomor akta atau berdasar yang lain, kriteria yang lain, misalkan di sini saya berikan nick orang tua, ya nick orang tua, ya itu nanti ya
nanti di sini ya ganti nomor HP ya, nik atau nama siswa bisa, betul. Ini cuma di sini kebetulan saya kasihkan nik anak, kemudian nik orang tua, nomor akta, gitu. Oke, itu cara mencari. Menghapus saya kira sama menghapus biasa ya. Di sini kalau misalkan di sini saya ngedit dulu ngedit, nah ini edit biasa, di sini siswa kita kasih perubahan, di sini kita simpan, nah sudah berubah ya. Kalau mau dihapus ya udah hapus, kan menghapus siswa 10 ya itu aja, itu selesai, ya udah selesai. Nah, kemudian itu data siswa ya. Nah kemudian ini transaksi pembayaran. Di sini transaksi pembayaran itu modelnya gini Bu. Jadi kwitansi, nota pembayaran itu tidak bisa dihapus. Ya, jadi kalau nanti ada kesalahan pemberian kwitansi atau nota, maka prosesnya nanti harus menerbitkan kwitansi yang mengoreksi yang salah tadi, gitu. Jadi misalkan saya membuat kwitansi keliru ya, sudah terlanjur dicetak, maka berarti kalau itu salah, berarti semuanya itu kita keluarkan lagi, kayak uangnya itu dikembalikan dulu begitu, baru kemudian ditransaksikan ulang. Karena kalau langsung dihapus, nanti laporan keuangannya jenengan nanti kacau, kan gitu. Misalkan tahunnya hari berikutnya atau bulan berikutnya kan nggak mungkin dihapus atau gitu. Jadi di sini transaksi pembayaran di sini ada fasilitas cari kwitansi ya, cari kwitansi, misalkan nomornya formatnya gimana? Ini saya kasih format A terus nomor gitu. Kalau misalkan jangan menghendaki yang lain bisa juga sih. Atau huruf depanan di sini mau apa gitu. Saya cari ya. Nah ini ya, temu ini kwitansinya. Nah ini sudah ada nomor kwitansi itu. Nah ini kan jenis kwitansinya dikoreksi. Ini ada nomor kwitansi, tanggal bayar, nomor induk siswa di sini. Ini nomor induk siswa, namanya ini, namanya. Kemudian jenis kwitansinya dikoreksi. Artinya apa? Kwitansi ini berarti salah gitu loh. Sudah dikoreksi. Nah, dikoreksinya pakai kwitansi nomor A803. Artinya apa? Artinya ini kwitansi ini tidak berlaku, kemudian dikeluarkan uangnya dikembalikan lewat kwitansi ini gitu. Itu kalau terjadi kesalahan ya, kesalahan. Nah, di sini kita bisa cetak ya, cetak kwitansi ya, seperti ini kwitansinya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada catatannya di sini. Ini catatannya. Nanti kita bisa mencetak langsung seperti tadi. Nah, ini untuk mencetak ke printernya. Ini. Jadi ini apa namanya? Untuk melakukan pembayaran ya, pembayaran. Oke. Nah, tapi kalau kita mau kwitansi baru ya berarti ini kita pilih kwitansi baru. Ini otomatis akan apa namanya? Akan dibuat nota ya. Akan dibuat nota. Nomor notanya, nomor induk siswanya di sini kita bisa tuliskan nomor induknya satu. Ya, ini sudah ada nomor apa namanya, nomor induknya kita tuliskan, kemudian namanya sudah ada ya. Kemudian kita pilih dia membayar apa, misalkan ini besarnya berapa gitu. Nah, itu kita tambahkan di sini gitu. Kemudian lagi misalkan gitu, itu tambahkan item. Oke, gitu ya. Nah kemudian itu kita simpan
Ya, kita simpan. Ya, ya ini ada pesan. Ini uang belum diterima. Ya, syaratnya di sini dengan nanti kasir harus atau petugas harus menuliskan di sini uang yang dibayarkan. Nah, kalau itu kita simpan, nah baru dia mau. Ya, saya yes, ya. Nah kalau sudah seperti ini, cetak kwitansi bisa. Ya, kwitansi. Ya, ini nyetak kwitansinya. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita akan membatalkan tadi sebelum disimpan, itu bisa kita batalkan di sini. Misalkan kita kwitansi baru, bentar ini nomornya masih agak kacau ya. Nanti saya betulkan dulu. Ya, ya. Ini pilih, akan tuh tambah. Misalkan ini apa namanya nggak jadi, kita bisa batalkan di sini. Batal, ya, itu aja. Ini transaksi pembayarannya, ya, pembayarannya. Kemudian transaksi pengembalian. Nah ini yang koreksi tadi, yang koreksi tadi. Jadi kalau kita membuat kesalahan, ya ada kwitansi yang salah, maka kita cari kwitansinya nomor berapa gitu. Misalkan satu satu atau 555. Kita enter aja, nggak ada. Ini harus yang kwitansi yang belum di apa namanya belum dibetulkan. Nah ini sudah mengkoreksi ini. Ini kwitansi koreksian. Kwitansi koreksian. Ini bisa dibatalkan lagi di sini. Ya, kalau misalkan ini saya akan batalkan, ya, koreksi, ya gitu. Nah berarti dia dibikin lagi apa namanya kwitansi baru di sini yang mengeluarkan ini tadi, ya, mengeluarkan ini tadi. Kemudian kita simpan di sini, simpan, ya. Yes, nah, kita cetak kwitansinya. Ini adalah apa namanya mencetak kwitansi yang mengoreksi, ya, mengoreksi. Jadi besarnya sama Bu. Jadi prinsipnya di sini ini adalah kwitansi yang salah, ya ini kwitansi yang benar. Jadi uangnya dikembalikan. Berarti ini setelah dikembalikan kan berarti uangnya masih ada di kita toh. Nah berarti dimasukkan kwitansi yang benar, pembayaran yang benar gitu. Gitu. Jadi prosesnya ini salah, ini dikeluarkan dulu, baru kemudian apa namanya bikin kwitansi yang benar gitu. Karena kalau langsung kita hapus itu kan nggak mungkin kita hapus kwitansinya. Jadi prosesnya dikeluarkan dulu, baru kemudian dibikin kwitansi yang baru gitu. Itu kwitansi yang apa namanya untuk koreksi. Oke. Pak Ngapunten untuk masuk masuk login itu gimana? berarti passwordnya yang mana? Oh, Star. Passwordnya nanti akan dikasih admin. Ini kan ya. saya buka Ya. username-nya. Ya, Star. Oke. Ini saya keluarkan dulu ya. Saya keluar dulu. Ya. Masuk. Ya. Pakai user 1. User 1. Defaultnya tadi Bentar, user Pak. 1. Bentar, saya ketik dulu. Ya. User 1. Ya, passwordnya masih default di situ, belum berubah ya. 12345. 12345. 12345. Ya, ini masuk. Masuk. Bisa masuk enggak? Oke, sudah. 789. User 1. Ya, kalau saya kan di sini sudah saya ubah punya saya tadi. Ya, Nah, sudah Pak, makasih. sudah ya. Nah, oke.
Kemudian transaksi tadi sudah ya, tapi kayaknya tadi masih ada kesalahan generate nomor notanya Ibu ya. Nanti saya betulkan dulu. Kemudian saya masuk ke laporan ya. Jadi transaksi pembayaran sudah, pengembalian sudah ya. Jadi ada pembayaran, ada pengembalian. Nah, laporan di sini laporan pembayaran sama laporan untuk siswa. Laporan pembayarannya adalah rekap pembayaran ini ya, hampir sama dengan yang tadi laporan pembayarannya ya, di situ. Jadi di sini eh, ada pilihan tanggal di sini, yang bayar tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Kemudian pilihan sekolahannya, mau yang SDIT, apa TKIT, apa KPIT, apa TPAIT, dan seterusnya. Itu kemudian jenis kwitansi yang biasa, apa yang kwitansi koreksi aja, mengoreksi, atau kwitansi yang apa namanya, yang dikoreksi apa yang mengoreksi aja. Itu ada pilihan itu. Kalau mau semua, yang biasa, yang koreksi, dikoreksi, dan yang korektor ya bisa saja semua itu. Gitu ya. Nah, oke, misalkan ini satu yang biasa saja, ya, tidak detail ya. Ini yang detail kayak tadi, kita cetak hasilnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi karena ini apa namanya, asli ya, asli semua, ini kwitansi asli, ya, itu benar semua kwitansi ini, ya, kwitansi ini. Nah, yang masuk semua, ya, maka di sini keterangannya nggak ada. Nah, kalau kita pengen sama yang dikoreksi, ya, jadi kwitansi yang dikoreksi juga dicetak, maka hasilnya kayak gini. Nah, ini ada kwitansi yang dikoreksi nih. Ini ada kesalahan tadi ya. Jadi ini apa? Ini apa namanya? A11 ini udah dikoreksi nih. Udah dikoreksi. Ya, udah dikoreksi. Dikoreksinya adalah A803 gitu. Dikoreksinya 803. Nih. Nah, kalau sama yang korektor ya, ya korektornya, nah ini juga keterangannya. Nah, ini adalah eh, korektor atau yang dikoreksi, masuk semua gitu. Nah, ini yang jumlah masuk, jumlah keluar. Maksudnya jumlah keluar itu yang apa namanya? Yang kita koreksi tadi, yang dikoreksi tadi. Jadi ada kwitansi yang itu dipakai untuk membayar ke apa namanya, ke mereka yang salah tadi, gitu. Kalau yang persiswa silahkan bisa dipilih, nanti pilih per bisa saja, per sekolahan bisa. Kalau apa namanya, yang dikoreksi saja bisa seperti ini, kita cetak. Nah, ini yang dikoreksi saja. Berarti ini nota-nota ini sudah nggak apa berlaku gitu. Yang berlaku ini gitu, yang berlaku yang ini. Ya. Dari korektornya, kalau kita mau cetak korektornya, yang korektor saja misalkan. Nah, nah ini yang berlaku. Jadi ini adalah kwitansi-kwitansi yang berlaku. Nah, ini yang ngoreksi, yang dikoreksi. Kwitansi yang dikoreksi gitu. Itu ya. Itu untuk apa namanya? Untuk laporan ya, laporannya. Oke. Berarti sambil sambil dengan isi data yang benar, kemudian kalau ada kesalahan nanti dengan bilang ke saya gitu. Itu untuk pembayaran ya. Pengurutan saya kira ini yang bisa praktekkan nggak terlalu berbeda, karena biasanya nota itu juga berdasar tanggal ya. Nggak detailnya aja, kalau detail seperti ini. Ya, jadi ini nyetak per nota. Jadi rangkuman nota-nota yang kita punya, ya, yang ada, yang per nota. Nanti bisa dicoba. Kemudian laporan untuk rekap per item, data. Jadi nak jangan pengen lihat, oh ini pembayaran yang SPP. Nah, ini jangan bisa data ini.
Ini khusus yang SPP gitu. Kemudian saya pengen nyetak yang seragam misalkan ya, ini cetak seperti ini yang seragam gitu. Kemudian dan seterusnya. Jadi ini per item pembayaran. Per item pembayaran ini yang ekstra misalkan. Nah, ini pun juga ada yang detail ya, ada yang detail ya, apa namanya? Per siswa ya, per siswa. Jadi nanti jangan bisa lihat per siswa itu sudah membayar apa saja, nah, gitu ya. Kemudian di sini ada yang dikoreksi sama ada yang mengoreksi gitu. Per siswa ya. Oke, itu. Jadi nanti jangan bisa melihat si siswa itu sudah membayar pembayaran item tertentu berapa gitu. Kalau mau seluruhnya berarti semua item berarti ya di menu yang ini tadi. Oke, di menu yang pembayaran. Nah, ini kan ada per siswa juga. Per siswa. Nah, di sini misalkan nah ini akan dilihat ya, dilihat di SD per siswa. Ada ya ini ya. Nah, itu per siswa. Nah, ini pembayaran siswa dengan nama ini. Itu macam-macam di sini. Kalau mau detail, ya ini detailnya per siswa itu yang ini. Nah, ini punyanya Siti, pembayaran punyanya Siti Walikah dia di sini dari tanggal 1 Januari sampai 2005 ya. Itu semuanya Kak bisa dicetak di sini. Itu untuk pembayaran dia gitu. Oke. Oke. Itu saya kira kalau nanti apa namanya ada yang belum beres ya, Bu Anis bisa hubungi saya nanti. Itu tadi saya ada apa pembuatan nomornya masih kado ya, nanti saya cek dulu. Ini bisa dipakai apa namanya, coba dulu. Mbak Anis, Mbak Tri sudah bisa masang ya. Pripun, Mbak? Programnya sudah terpasang di situ. Iya, sudah. Ya udah. Jangan Nanti kan jangan isi aja saya dulu. Ya, ngisi profil sekolahan dulu, ngisi Ya. nama siswa dulu, Ya. ngisi itu apa kayak SPP, uang makan gitu kan, Ya. Pak? Ya, itu dulu. Ya, silakan aja. Ya. Nanti sambil kalau ada apa-apa bisa WA saya ya. Silakan aja.